Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini bertemu kembali dengan Bu Nike. Kita akan membahas tentang perkembangan seni musik Nusantara. Sejarah perkembangan karya seni musik Nusantara. Yang pertama adalah pada masa sebelum pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pada masa ini, kondisi Indonesia masih sangat sederhana dan primitif, sehingga perkembangan musik juga masih sangat sederhana. Musik berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pengiring upacara adat. Alat musik yang digunakan antara lain adalah gendang yang dibuat dari kulit kayu dan binatang, alat tiup dari tanduk atau tulang binatang. Berikutnya adalah masa sesudah pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pada masa ini ditandai dengan masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh pedagang, ditandai dengan mulai adanya dibuat alat-alat musik menggunakan logam seperti gamelan. Ya. Fungsi musik bukan hanya sebagai pengiring upacara adat keagamaan, tetapi juga sebagai hiburan dan mengiringi tarian di lingkungan kerajaan. Nah, contohnya pada masa ini adalah masuknya Sunan Bonang ya, Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan menggunakan gamelan. Berikutnya adalah masa sesudah pengaruh agama Islam. Pada masa ini terjadi peleburan seni budaya dari Arab dengan budaya asli Indonesia. Alat musik yang dipakai ya dari rebana. Berikutnya masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini dimulai dengan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Alat musik yang dikenalkan yaitu gitar, ukulele, cello yang dimainkan dalam bentuk asambel. Dan kemudian asambel ini yang berkembang menjadi keroncong. Dengan mengenalkan tangga nada diatonis serta sistem penulisan notasi musik yang digunakan oleh semua musisi Indonesia modern. Terus berikutnya adalah masa kini atau modern. Dibagi menjadi 3 yaitu. Yang pertama adalah periode musik sekitar kemerdekaan. Komponis dan pencipta lagu pada era ini adalah W.R. Supratman, C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan H. Muntahar. Pada masa ini, seniman memperoleh sedikit kebebasan untuk mengungkapkan gagasan dan rasa patriotisnya. Contoh, beberapa lagu yang diciptakan dari Indonesia Raya oleh W.R. Supratman, Indonesia Pusaka oleh Ismail Marzuki, dan Rayuan Pulau Kelapa. Yang B sekarang ya. Jadi periode musik masa Orde Lama yaitu antara tahun 1950 sampai dengan 1967. Perkembangan musik pada masa ini dimulai dengan nampaknya kesuburan yang ditandai dengan munculnya pencipta-pencipta lagu. Tema yang digarap cenderung pada tema pribadi atau percintaan. Nah, contoh musisi. Di musisi ada musisi mancanegara dan musisi lokal Indonesia. Yang mancanegara contohnya adalah Jim Rivers, Elvis Presley, The Beatles ya. Yang ada John Lennon ini pokoknya. Kalau musisi lokal Indonesia dimulai dengan adanya Koes Bersaudara. Ada Lilis Suryani, Teti Kadi, Rahmat Kartolo, Bob Tutupoli, Titiek Puspa, Bing Slamet, dan lain-lain. Oke, sekarang memasuki pada C ya, periode musik masa kebangkitan antara tahun 1970 sampai dengan 1910. Pada periode ini bermunculan kelompok-kelompok musik yang mencipta dan membawakan lagu sendiri-sendiri, ya, lagu mereka sendiri. Contohnya, dari Koes Bersaudara bertransformasi menjadi Koes Plus. Panbers atau Panjaitan Bersaudara, The Rollies, The Mercies, God Bless, Dewa 19, Gigi, Sheila on 7, Bragi, dan lain-lain ya. Jadi beliau-beliau ini musisi-musisi yang menciptakan lagu dan membawakannya sendiri. Berikutnya tentang penyanyi solo yang ada pada era ini yaitu antara era 70 sampai 80 ini. Iis Sugianto, Betharia Sonata, Dian Piscesa,
Dian Pramana Putra, Uta Likumahua, Yopilatul, Triutami, Musmujiono, Roma Irama, Krise. Kalau pada era 90 ini sudah banyak sekali yang bermunculan. Contohnya adalah musisi-musisi. Kalau Krise itu dia lintas generasi, mulai tahun 70 sampai dengan 2000-an itu dia sangat eksis sekali. Ade, periode musik masa perkembangan. Pada awal tahun 1990 ditandai dengan membanjirnya lagu-lagu yang bercolak Melayu yang diberi nama slow rock Malaysia. Kenapa slow rock Malaysia? Karena pada periode ini banyak sekali musisi-musisi kita yang berkolaborasi dengan seniman atau musisi dari Malaysia. Itu ditandai dengan munculnya kelompok musik baru dengan membawa warna baru pula. Kalau musisi lokalnya, misalkan Dedi Dores, Nika Ardila, Inka Kristi yang berduet dengan Amisets Malaysia. Nah, kalau contoh grup vokal atau kelompok musik tahun ini adalah Slang, Dewa 19, Gigi, Sheila and Seven, Bragi, dan lain-lain. Pada periode ini ditandai dengan hal yang unik, yaitu kemunculan lagu-lagu yang unik, yaitu memunculkan lagu rohani Islam atau nasyid. Jenis musik ini lebih menitik beratkan pada syair, lagu, dan musik yang minimalis, tetapi tetap dengan harmonisasi yang tinggi. Di antaranya musisi-musisi yang ada pada saat ini adalah Opik dan Raihan. Opik banyak merilis lagu-lagu rohani. Oke, untuk tugas, karena 2 pertemuan kalian sudah tidak ada tugas ya nak ya. Jadi sekarang ada tugas menjelang 2 pertemuan lagi menjelang penilaian akhir semester. Oke ya. Tugasnya kalian hari ini adalah menulis lirik lagu dan makna dari lagu tersebut. Ya, ini adalah contoh, bisa pilih salah satu. Kalau lebih dari satu, berarti tambah bagus ya, luar biasa ya. Nilainya nanti akan luar biasa pula. Contohnya, Bunike memberikan rilis ya lagu-lagu ini ya, rilis lagu-lagu ini. Mungkin kalian banyak yang tidak kenal ya, karena apa? Bunike memperkenalkan lagu-lagu antara tahun 80 dan 90-an. Ya, karena kenapa? Lagu-lagu tahun era itu sangat luar biasa sepanjang masa ya. Beda dengan lagu-lagu yang diciptakan dan dirilis pada tahun 2000 sampai dengan 2020. Itu sangat beda sekali auranya. Ya, karena menciptakannya juga dengan sesuatu yang luar biasa, istilahnya kalau orang Jawa itu tirakat, tadi menghasilkan karya yang luar biasa. Ini bisa dicontohkan ya nak ya. Yang pertama lagu Menanti Kejujuran dari God Bless, mungkin bisa dicari ya, searching di Google. Lagunya seperti ini. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Itu ya, cari ya. Doa Suciku dari God Bless, ya. Doa yang terlupa Andromeda, Sarjana Muda, Iwan Fals. Untuk kita renungkan Ebit GAD, Pilu dari Panjaitan Bersaudara, Kala Sang Surya Tenggelam dari Krise, Arti Kehidupan Musmijiono, Cinta dari Bimbo, dan Sugih Tanpa Bondo dari Sujiwo Tejo. Nah, ini adalah contoh lagu-lagu yang harus kalian tulis liriknya dan memaknai dari lirik tersebut. Pilih salah satu atau mungkin bisa mencari referensi yang lainnya. Silakan tugasnya nanti dilihat di Taruna Sinau. Tetap semangat, tetap berkarya di dalam pandemi ini, jaga selalu kesehatan. Untuk tugas yang belum dikerjakan, mohon sekali dikerjakan karena masih banyak tugas-tugas yang kosong. Dari awal sampai terakhir, karena ini akan mendekati memasuki penilaian akhir semester. Jadi mohon untuk tugas-tugas yang masih belum diselesaikan, kalau di Taruna Sinau tidak bisa diupload, langsung bisa disampaikan kepada Bunike. Terima kasih.
Atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata. Punika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.